Halo, Sobat Cek Fakta. Kembali lagi bersama kami, channel yang selalu menyajikan informasi terkini seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia, dengan ulasan mendalam, fakta akurat, dan tentunya dikemas dengan gaya yang menarik untuk menemani hari-hari kalian. Di video kali ini, kita akan membahas kabar panas dari kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air, Super League Indonesia musim 202 Mei tahun 2026 yang sudah memasuki pekan ke-6. Pekan ini menghadirkan drama besar bagi wakil-wakil dari Jawa Timur. Dari 4 tim yang berlaga, hanya Persebaya Surabaya yang mampu tersenyum lebar setelah meraih kemenangan tipis atas Semen Padang. Sementara 3 wakil Jatim lainnya, yakni Persik Kediri, Arema FC, dan Madura United, justru harus tersungkur dengan hasil mengecewakan. Nah, bagaimana jalannya pertandingan-pertandingan tersebut? Apa dampaknya terhadap posisi klasemen sementara? Dan seperti apa peluang tim-tim Jawa Timur ke depan dalam persaingan ketat Super League musim ini? Yuk, simak ulasan lengkapnya hanya di Cek Fakta. Persebaya Surabaya, harapan Jawa Timur yang masih menyala. Kita mulai dulu dari kabar baik. Persebaya Surabaya, tim kebanggaan bonek mania, berhasil menjaga martabat Jawa Timur dengan meraih kemenangan penting. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung fanatiknya di Stadion Gelora Bung Tama, Green Force menang tipis 1-0 atas tamunya, Semen Padang FC. Gol semata wayang dalam laga ini bukan hanya memberikan 3 poin penuh, tetapi juga menjaga posisi Persebaya di papan tengah klasemen sementara. Meski hanya menang tipis, kemenangan ini terasa sangat berharga. Kenapa? Karena di tengah keterpurukan tim-tim Jatim lain, Persebaya masih bisa menunjukkan mental baja dan konsistensi permainan. Jika kita lihat jalannya pertandingan, Persebaya tampil dengan semangat tinggi sejak menit awal. Dukungan penuh bonek menjadi energi tambahan yang luar biasa. Skuad asuhan pelatih anyar yang sedang berusaha membangun kembali karakter permainan khas Persebaya menunjukkan kombinasi apik antara lini tengah yang solid dan pertahanan yang disiplin. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Persebaya tidak hanya bergantung pada 1-2 pemain bintang. Mereka bermain sebagai sebuah tim, mengandalkan kolektivitas dan semangat pantang menyerah. Tak heran jika banyak pengamat menilai bahwa dari 4 tim Jatim, Persebaya adalah yang paling siap bersaing menuju papan atas musim ini. Persik Kediri, momentum yang hilang berbeda dengan Persebaya, Persik Kediri justru harus menerima hasil pahit. Sejak awal musim, Persik menunjukkan performa yang naik turun. Mereka sempat memberi kejutan dengan permainan atraktif, tetapi inkonsistensi membuat posisi mereka di klasemen belum aman. Laga kontra Bayangkara Lampung seolah menjadi cermin bahwa Persik masih perlu banyak berbenah, terutama dalam memaksimalkan peluang. Lini depan Persik beberapa kali mendapat kesempatan emas, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka gagal mencetak gol. Sementara lini belakang justru kecolongan akibat kesalahan koordinasi yang berujung gol tunggal bagi Bayangkara. Hasil ini membuat Persik kehilangan momentum penting untuk memperbaiki posisi di klasemen. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin mereka akan semakin terpuruk di papan bawah. Arema FC, Singo Edan kehilangan taji. Kabar buruk juga datang dari Malang. Arema FC, yang tampil di Stadion Kanjuruhan di hadapan ribuan Aremania, justru dipermalukan oleh tamunya Persib Bandung. Singo Edan kalah dengan skor 1-2, sebuah hasil yang jelas membuat kekecewaan mendalam. Sejak awal musim, Arema memang masih mencari bentuk permainan terbaiknya. Meski sudah melakukan sejumlah perombakan, performa mereka belum menunjukkan konsistensi. Kekalahan dari Persib menambah panjang daftar hasil negatif dan menjadi sinyal bahaya bagi Arema. Dalam laga ini, sebenarnya Arema sempat memberikan perlawanan ketat. Mereka mampu menyamakan kedudukan setelah tertinggal lebih dulu. Tetapi kelengahan di lini belakang membuat Persib kembali unggul dan mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Kekalahan di kandang sendiri jelas sangat menyakitkan, apalagi bagi tim sekelas Arema yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Indonesia. Situasi ini membuat posisi Arema di klasemen semakin rawan. Jika tidak segera menemukan formula tepat, Arema bisa kesulitan bangkit dan hanya berkutat di papan bawah. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi manajemen dan jajaran pelatih. Madura United,
Alarm bahaya dari Ternate tak kalah mengejutkan. Madura United harus menelan kekalahan telak saat bertandang ke markas Malut United FC. Bermain di Stadion Gelora Kiiraha, Ternate, Laskar Sape kerap dipermalukan dengan skor mencolok 1-4. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Madura United yang sejatinya digadang-gadang bisa bersaing di papan atas. Namun, performa mereka sejak awal musim justru tidak konsisten. Pertahanan yang rapuh menjadi masalah utama. Dalam laga melawan Malut United, kelemahan itu kembali terlihat jelas. 4 gol bersarang ke gawang mereka akibat buruknya koordinasi lini belakang dan lemahnya transisi bertahan. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Jika tidak segera dibenahi, Madura United bisa makin terpuruk. Mereka butuh evaluasi besar-besaran, mulai dari strategi, mentalitas pemain, hingga mungkin perombakan komposisi tim. Fans setia Laskar Sape kerap tentu berharap tim kebanggaan mereka segera bangkit di laga-laga berikutnya. Hasil laga lain pekan ke-6. Kejutan dan drama selain drama tim-tim Jawa Timur, pekan ke-6 Super League juga menyajikan hasil-hasil menarik dari laga lainnya. Di Banten, Dewa United Banten FC sukses meraih kemenangan meyakinkan atas PSBS Biak dengan skor 3-1. Hasil ini membuat rasa percaya diri skuad asuhan Jan Oldri Kering semakin meningkat. Mereka kini mulai menunjukkan Taring sebagai tim yang patut diperhitungkan di kompetisi musim ini. Sementara itu, kejutan besar terjadi di Parepare. Persija Jakarta, yang selama ini belum terkalahkan, akhirnya merasakan kekalahan perdana musim ini. Makan Kemayoran kalah 0-2 dari PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kekalahan ini membuat Persija gagal mempertahankan posisi puncak klasemen dan harus puas turun ke peringkat kedua. Di Bali, PSIM Yogyakarta tampil perkasa dengan menumbangkan Bali United 3-1 di Stadion Kaptani Wayan Dipta. Kemenangan ini semakin mengukuhkan PSIM sebagai salah satu tim kuda hitam yang patut diwaspadai. Mereka kini terus menempel ketat papan atas klasemen. Borneo FC Samarinda juga menunjukkan konsistensinya. Pesut Etam menjaga rekor sempurna dengan 6 kemenangan beruntun setelah menumbangkan Persis Solo 1-0 di Stadion Segiri. Hasil ini membuat Borneo FC semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Tak kalah menarik, Persita Tangerang berhasil mencuri kemenangan tandang atas Persijap Jepara dengan skor tipis 2-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini. Hasil ini menunjukkan bahwa tim-tim papan tengah juga siap memberikan kejutan. Posisi klasemen sementara. Dominasi Borneo, persaingan ketat di tengah. Dengan hasil-hasil di pekan ke-6 ini, klasemen sementara Super League semakin panas. Borneo FC kokoh di puncak dengan catatan sempurna 6 kemenangan dari 6 laga. Mereka menjadi satu-satunya tim dengan rekor tanpa celah sejauh ini. Di bawahnya, Persija Jakarta harus turun ke peringkat kedua setelah kalah dari PSM. Sementara PSIM Yogyakarta terus memberikan tekanan dengan performa impresif. Dewa United juga mulai merangkak naik, sementara tim-tim tradisional seperti Arema, Persik, dan Madura justru masih berkutat di papan bawah hingga papan tengah. Khusus untuk tim-tim Jawa Timur, Persebaya kini menjadi satu-satunya wakil yang masih bisa menjaga asa untuk naik ke papan atas. Sementara Persik, Arema, dan Madura harus segera berbenah jika tidak ingin semakin tertinggal. Analisis dan proyeksi. Bisakah tim Jawa Timur bangkit? Pertanyaannya sekarang, apakah 3 tim Jawa Timur yang kalah pekan ini masih bisa bangkit? Jawabannya tentu masih mungkin, tetapi butuh perubahan signifikan. Persik Kediri harus memperbaiki penyelesaian akhir. Banyak peluang terbuang percuma yang seharusnya bisa menjadi gol. Arema FC harus lebih solid di lini belakang dan meningkatkan konsistensi permainan. Dukungan Aremania bisa menjadi energi, tapi tanpa strategi yang tepat, hasil positif sulit diraih. Madura United punya PR besar di sektor pertahanan. Jika rapuhnya lini belakang tidak segera dibenahi, mereka akan terus jeti bulan-bulanan lawan. Sementara itu, Persebaya Surabaya kini punya momentum untuk terus merangkak naik. Dengan kolektivitas permainan dan dukungan penuh bonek, Green Force berpotensi menjadi satu-satunya wakil Jawa Timur yang mampu bersaing hingga akhir musim. Sobat Cek Fakta It,
Itulah tadi ulasan lengkap tentang pekan ke-6 Super League Indonesia musim 202 Mei tahun 2026, di mana 3 tim Jawa Timur harus tersungkur dan hanya Persebaya Surabaya yang mampu tersenyum dengan kemenangan tipisnya. Situasi ini jelas memberi pesan kuat, kompetisi musim ini sangat ketat dan penuh kejutan. Tim-tim besar tidak bisa lengah, sementara tim-tim kuda hitam mulai unjuk gigi. Persebaya berhasil menjaga kehormatan Jawa Timur, sementara Persik, Arema, dan Madura harus segera bangkit jika ingin tetap kompetitif. Bagaimana menurut kalian? Sobat Cek Fakta, apakah Persebaya bisa menjadi wakil Jatim yang konsisten bersaing di papan atas? Dan bisakah Persik, Arema, serta Madura segera bangkit dari keterpurukan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus kanal ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi terbaru, analisis mendalam, dan fakta-fakta menarik seputar dunia sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga dan tetap bersama kami di Cek Fakta.